Perkenalkan, nama saya Novi Rahmadini. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, khususnya dari Prodi D4 Manajemen Bisnis. Video yang akan saya buat kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang bagaimana cara menghitung IHK atau Indeks Harga Konsumen. Yang kedua, materi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara untuk menghitung laju inflasi, dan materi yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi inflasi. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan satu persatu. Jadi materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai tentang cara menghitung IHK atau Indeks Harga Konsumen. Sebelum saya memberitahu bagaimana cara menghitung IHK itu sendiri, saya akan memberitahukan agar kita sama-sama lebih paham. Saya akan memberitahukan apa itu pengertian dari Indeks Harga Konsumen. IHK atau Indeks Harga Konsumen adalah suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode yang lainnya. Pengertian indeks harga juga diartikan sebagai perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi rumus menghitung IHK. Nah, jadi untuk menghitung IHK itu sendiri memiliki dua metode. Jadi metode yang pertama itu ada metode agregatif sederhana atau tidak tertimbang. Jadi rumusnya itu adalah IA sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100%. IA itu sendiri adalah indeks harga agregatif atau tidak tertimbang. PN itu adalah harga-harga pada tahun ke N atau tahun yang akan dihitung. P0 itu sendiri adalah harga-harga tahun dasar, dan sigma itu menyatakan jumlah. Perhitungan angka indeks dengan metode agregatif ini sendiri mempunyai kelebihan karena bersifat sederhana sehingga kita lebih mudah untuk menghitungnya. Akan tetapi metode ini juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak mempertimbangkan arti penting secara relatif berbagai komoditas, sehingga barang-barang kebutuhan pokok itu memiliki bobot yang sama dengan barang yang lain. Padahal, barang-barang kebutuhan pokok akan direspon lebih oleh konsumen dibandingkan dengan barang-barang jenis lain. Nah, metode yang kedua adalah metode agregatif sederhana, namun metode yang kedua ini, metode agregatifnya setimbang. Dan rumusnya itu adalah IA sama dengan sigma PN dikali W per sigma P0 dikali W dikali 100%. Berbeda dengan metode yang sebelumnya yang punya kelemahan karena adanya penggabungan harga barang. Dalam metode tertimbang ini, kita akan memasukkan faktor penimbang atau bobot dari tiap jenis barang yang dihitung angka indeksnya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa metode agregatif ini sebenarnya memiliki banyak sekali metode. Tapi metode agregatif sederhana yang tertimbang ini memiliki 3 metode. Saya hanya akan menyebutkan jenis-jenisnya dan rumusnya saja. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya metode Laspeyres. Metode Laspeyres ini memiliki rumus IL sama dengan sigma PN Q0 per sigma P0 Q0 dikali 100%. Dan keterangannya itu adalah IL itu sendiri indeks Laspeyres yang sedang dicari, PN itu harga-harga pada tahun ke N atau tahun yang akan dihitung, P0 itu harga pada tahun dasar, Q0 itu adalah kuantitas barang pada tahun dasar, dan sigma itu menyatakan jumlah. Nah, yang kedua ada metode Paasche. Rumusnya itu adalah IP sama dengan sigma PN QN per sigma P0 kali QN dikali 100%. Dan keterangannya adalah IP itu sendiri adalah indeks Paasche yang sedang dicari, PN itu adalah harga-harga pada tahun ke N atau tahun yang akan dihitung, P0 itu harga-harga pada tahun dasar, QN-nya sendiri adalah kuantitas barang pada tahun ke N atau tahun yang akan dihitung, dan sigma adalah menyatakan jumlah. Dan metode yang terakhir adalah metode Marshall-Edgeworth. Dan rumusnya itu adalah IM sama dengan sigma PN Q0 ditambah QN per sigma P0 Q0 ditambah QN dikali 100%. Dan keterangannya itu sendiri adalah IM menyatakan indeks Marshall yang sedang dicari,
PN itu adalah harga pada tahun ke-N atau tahun yang akan dihitung. PN0 itu harga-harga pada tahun dasar. QN itu kuantitas barang pada tahun ke-N atau tahun yang akan dihitung. P0 itu harga pada tahun dasar, dan sigma seperti biasa selalu menyatakan jumlah. Nah, setelah saya memberitahukan tentang berbagai macam metode-metode yang ada untuk menghitung indeks harga konsumen, sekarang untuk lebih memahami materi ini kita memasuki kepada contoh soal. Nah, jadi contoh soal ini terdapat sebuah tabel yang menyatakan di situ ada macam barang, harga barang pada tahun 2003 dan harga barang pada tahun 2004. Nah, jadi di contoh soal ini ada barang A sampai dengan barang E. Nah, di situ ada 5 barang, dan di situ masing-masing telah dinyatakan berapa saja harga barang tersebut. Untuk mencari sigma itu sangat mudah. Kita hanya tinggal menjumlahkan barang A sampai dengan E. Untuk di tahun 2003 itu kita jumlahkan Rp200 ditambah Rp300 tambah Rp500 tambah Rp100 tambah Rp200, dan kita mendapatkan jumlahnya sebesar Rp1.300. Dan cara ini tadi sama juga untuk mencari tahun 2004-nya, kita tinggal menjumlahkannya untuk mendapatkan sigma. Jadi berdasarkan data yang telah diketahui pada tabel tersebut, kita bisa mencari indeks harga konsumennya dengan menggunakan metode agregatif sederhana atau tidak tertimbang. Nah, jadi kita tinggal memasuki rumus IA sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100%. Nah, jadi di sini telah diketahui ya, sigma PN-nya itu adalah sebesar 1.500, sementara sigma P0-nya itu adalah 1.300. Nah, jadi 1.500 dibagi 1.300 dikalikan dengan 100% mendapatkan hasil 115,38%. Nah, jadi indeks harga pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Nah, topik yang kedua adalah bagaimana cara menghitung laju inflasi. Sebelum saya memberitahukan bagaimana cara menghitung laju inflasi itu sendiri, saya akan memberitahukan pengertian dari laju inflasi. Pengertian inflasi menurut Bank Indonesia adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Namun, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Dan pengertian inflasi menurut Badan Pusat Statistik adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Nah, yang selanjutnya adalah rumus menghitung laju inflasi. Ada 3 pengukuran inflasi yang sering digunakan di Indonesia, yaitu menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, produk domestik bruto atau PDB, deflator, dan indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Menggunakan indeks harga konsumen atau IHK atau Customer Price Index, cara ini mengukur harga rata-rata dari barang yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua adalah deflator PDB, yaitu dengan cara menghitung besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. Dan yang ketiga ada IHPB, mengungkapkan harga barang yang terjadi pada perdagangan grosir. Dari ketiga cara tersebut, metode IHK adalah metode yang paling banyak digunakan untuk menghitung inflasi di Indonesia, karena juga caranya lebih mudah. Terkait cara menghitung inflasi itu sendiri, sejatinya inflasi itu dapat dilakukan dengan 2 cara perhitungannya, yaitu menggunakan indeks harga konsumen dan menggunakan deflator. Selanjutnya saya akan menyampaikan rumus-rumus dari kedua cara tersebut. Untuk rumus indeks harga konsumennya adalah IN sama dengan IHKN dikurang IHKN-1 per IHKN-1 dikali 100%, dan rumus yang menggunakan deflatornya adalah IN sama dengan DFN dikurang DFN-1 per DFN-1
dikali 100%. Keterangan dari rumus ini sendiri, IN menyatakan inflasi, IHKN adalah indeks harga konsumen tahun dasar atau biasanya bernilai 100, IHKN-1 adalah indeks harga konsumen tahun yang sebelumnya, DFN adalah GNP atau PDB deflator berikutnya, DFN-1 adalah GNP atau PDB deflator tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal tentang bagaimana cara menghitung laju inflasi. Nah, jadi pada soal ini diketahui indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 itu mencapai 125,17 dan di akhir tahun 2011 naik menjadi 129,1. Tentukan tingkat inflasi yang terjadi di tahun 2011. Kita mengetahui bahwa IHK 2011-nya itu adalah 129,91 dan IHK tahun 2010-nya adalah 125,17. Jadi contoh soal ini adalah soal yang tergolong mudah karena kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Rumusnya itu sendiri adalah IHKN dikurang IHKN-1 per IHKN-1 dikali 100%. Jadi kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Jadi 129,91 dikurang 125,17 per 125,17 dikali 100 dan mendapatkan hasilnya itu adalah 3,787. Kita memperoleh tingkat inflasi sebesar 3,787% dan termasuk ke dalam tingkat inflasi yang ringan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada topik yang terakhir. Nah, jadi topik yang terakhir itu adalah bagaimana cara untuk mengatasi inflasi. Kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah inflasi itu sendiri ada 3, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Yang pertama itu adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter itu meliputi yang pertama kebijakan penetapan persediaan kas, yang kedua kebijakan diskonto, dan yang terakhir adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal antara lain yang pertama menghemat pengeluaran pemerintah dan yang kedua adalah meningkatkan tarif pajak. Tiga adalah kebijakan lainnya. Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan dari inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain dua kebijakan tersebut, pemerintah masih mempunyai cara lain untuk mengatasi inflasi. Cara lain dalam mengendalikan inflasi adalah kebijakan lainnya yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Untuk menambah jumlah barang, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi. Hal ini dapat dipenuhi dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor. Misalnya dengan menurunkan bea masuk barang impor. Yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penerapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan ini harus realistis. Kalau penetapan ini tidak realistis, dapat berakibat terjadinya pasar gelap atau black market. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana cara menghitung indeks harga konsumen, bagaimana cara menghitung laju inflasi, dan bagaimana cara mengatasi inflasi itu sendiri. Apabila saya masih mengalami banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.